Bentar. Nah, ini yang pertama tuh jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Sebenarnya kalau kalian udah belajar tentang sejarah dunia atau udah mulai baca-baca gitu, jatuhnya Konstantinopel ini kan kayak sebuah pusat dagang. Pusat dagang Eropa yang dulunya ada di kerajaan Romawi. Nah, kenapa sih dia bisa datang? Kenapa dia bisa jatuh ke Turki Utsmani? Nah, ini tuh karena adanya perang salib. Jadi si Turki Utsmani ini kan sebuah kerajaan. Nah, Romawi juga kan kerajaan. Nah, kan yang namanya kerajaan pasti mereka saling berebut gitu untuk gimana caranya biar dapat kekuasaan. Nah, Konstantinopel ini pusat dagang. Jadi si Konstantinopel yang tadinya itu merupakan wilayah Romawi direbutlah sama si Turki Utsmani. Turki Utsmani yang dia itu latar belakangnya adalah kerajaan Islam, yang kayak beda banget dong sama Romawi yang dia notabene kerajaannya tuh kayak Kristen gitu kan. Nah, makanya kenapa bisa jadi orang barat datang ke Indonesia tuh karena ya pusat dagang si Konstantinopel itu di blokade. Kayak entah di blokade, entah kayak ibaratnya ya udah bukan antek-anteknya si orang barat lagi gitu kan. Secara kan Konstantinopel udah dipegang sama si Turki Utsmani, orang-orang muslim. Jadi kayak kayak mereka tuh agak canggung gitu kan, meskipun nggak ditutup pun kayak ngerasa, wah ini udah bukan wilayah Romawi gitu kan, secara kan base-nya Eropa adalah Romawi, sedangkan si Konstantinopel udah direbut sama Turki Utsmani. Terus ada gold, gospel, dan glory. Ini udah sering banget kalian denger lah ya, 3G atau 3G. Gold ini upaya, ini sebenarnya gold, gospel, dan glory ini paham kayak sebuah paham lah aliran gitu, teori gitu yang mereka anut. Gold itu kayak gimana apa ya, sebuah negara itu bisa berambisi menjadi negara maju saat mereka punya banyak banget kekayaan. Nah, terus kekayaannya tuh bisa disimpulkan dengan emas atau kayak harta apa eh, tumbuhan jajahan gitu. Sebenarnya fleksibel aja. Terus kalau gospel ini misi untuk menyebarkan agama Kristen. Terus bisa ada glory. Glory ini upaya untuk apa ya, mencapai kemenangan gitu, kejayaan. Nah, terus perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa ini diiringi dengan ditemukannya kompas, terus juga teori tentang bumi itu bulat. Jadi mereka percaya kalau misalkan kalau kita berlabuh terus secara lurus gitu, kita akan kembali pada titik yang sama. Ini dulu dialami oleh si penemu benua Amerika, yaitu Christopher Columbus ya. Jadi kayak dia itu nganggep kalau misalkan si Amerika itu adalah India, tapi ternyata bukan, itu adalah daratan baru. Karena teori bumi itu bulat, jadi jalan dari Eropa sampai ke Amerika, sampai nemulah benua Amerika itu. Terus abis itu catatan perjalanan Marco Polo. Nah, catatan perjalanan Marco Polo, kalau kalian udah belajar tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia, yang banyak banget yang dari Hindu, Buddha, itu sebenarnya udah banyak disinggung. Jadi kayak Marco Polo itu seorang penjelajah gitu ibaratnya. Jadi ini menjadi bekal orang-orang Eropa buat, oh ternyata di timur sana tuh ada loh gitu loh negara yang punya banyak kekayaan alam. Terus semangat Reconquista. Jadi ini semangat untuk kayak menjayakan kembali kerajaan Romawi pada masa lalu. Oke, aku next ya. Bentar. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang kedatangan bangsa Barat. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, kita udah dijajah sama 4 negara, Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris yang dari barat, di luar Jepang yang dari Asia gitu. Kalau dari bangsa barat, ya itu tadilah Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Ambisi mereka sebenarnya tuh mirip-mirip. Mereka pengen nguasain rempah-rempah, karena tuh ya rempah-rempah tuh jadi komoditi penting. Kayak ini sering banget ditanyain kayak, kenapa sih rempah itu direbutin gitu kan. Yang pertama rempah itu sebagai penghangat teman-teman, karena kan di Eropa sana itu udaranya dingin banget kan. Nah, rempah itu dijadikan sebagai penghangat tubuh. Terus juga rempah-rempah juga dijadikan sebagai bahan pengawet daging, karena kan di sana kan apa ya, masyarakatnya kan kebanyakan apalagi kalangan para raja ya, mereka udah kayak makan daging nih. Nah, terus kan diiringi dengan cuaca yang dingin, jadi mereka butuh suatu zat untuk mengawetkannya gitu loh, biar nggak jadi busuk. Nah, makanya si rempah ini berperan buat mengawetkan sekaligus memberi aroma pada dagingnya yang akan diolah menjadi makanan. Nah, terus ya itulah ambisi mereka kan sebenarnya motif-motifnya mirip ya. Mereka pengen nguasain perdagangan dunia karena kan pada masa itu ya itu tadi ada paham gold, gospel, glory, salah satunya kan gold ya.
mereka mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dengan menguras menguras sumber daya di negara lain buat mereka jual biar mereka dapat untung gitu kan. Jadi sebenarnya motifnya itu aja gitu dari 4 negara barat ini. Aku next ya. Nah, yang pertama kedatangan Portugis. Kedatangan Portugis itu sebenarnya pertamanya tuh dipimpin oleh seorang yang bernama Bartolomeu Dias. Dia tuh mencari penjelajahan samudra demi barang berharga berupa rempah. Nah, kan seperti yang aku singgung tadi ya teman-teman. Sebenarnya tuh mereka datang nggak jauh-jauh dari rempah, karena ya ambisi rempah pada saat itu benar-benar mahal, karena gunanya ya kayak buat ngangkatin tubuh, buat ngangkatin daging, itu benar-benar laku di pasar Eropa pada masa itu. Nah, selanjutnya tuh ternyata tuh Bartolomeu Dias itu belum sampai di Asia, belum sampai Indonesia, dia cuma sampai di Tanjung Harapan. Tanjung Harapan tuh daerah Afrika Selatan. Nah, habis itu ternyata penjelajahan samudra ini diteruskan sama Vasco da Gama sampai di Goa. Goa itu daerah Maluku. Maluku tuh berarti di Indonesia Timur yang paling utara ya. Nah, akhirnya dia pulang bisa nih membawa rempah. Nah, terus pengalaman dua tokoh ini kemudian semakin berambisi untuk menguasai wilayah karena ya yang namanya mereka udah punya track record gitu kan, wah udah ada yang pernah ke sana nih, di sana bagus gitu. Jadinya ya banyak orang-orang Portugis yang semakin berambisi buat pengen ke sana juga gitu loh. Ke sana tuh mana ya, ke Indonesia ini. Nah, terus akhirnya orang-orang Portugis tuh ngirim Alfonso de Abreu yang kemudian ia berhasil menguasai Malaka pada 10 Agustus 1511. Jadi kalau si Vasco da Gama ini pertama menginjakan kaki di Goa, daerah Maluku di Indonesia Timur. Tapi kalau Alfonso de Albuquerque itu dia pertama kali datang atau menginjakan kaki di Malaka. Jadi dia berhasil menguasai Malaka pada Agustus 1512. Nah, next ya. Kemudian ada Spanyol. Nah, ini tadi nih, Christopher Columbus merupakan seorang Spanyol pertama yang berhasil melakukan penyelidikan samudra pada tahun 1942. Ia berlayar menuju Amerika yang menyampai daerah tujuan yaitu India. Nah, sebenarnya tuh gini loh, si Christopher Columbus itu kan berlayar dari Spanyol. Spanyol yang dari Eropa, dia tuh kalau kalian memahami peta Indonesia sih ya, dia tuh kayak peta Indonesia, peta dunia. Jadi si Spanyol itu kan ada di sini. Nah kan Amerika tuh ada di sini. Jadi dia berlayar tuh ke sini ke barat. Nah, dia tuh terus sampai nemu Amerika. Nah, dia tuh waktu itu mikir kalau misalkan Amerika itu India. Karena India tuh kan kayak banget sama rempah kan. Makanya dia mikir kalau ini India. Ternyata enggak. Daratan yang ditemu itu baru. Itu namanya ya dikasih nama Amerika itu. Nah, terus akhirnya dia tetap terusin perjalanan sampai India, tapi abis itu ternyata perjalanannya tuh ke daerah Asianya diteruskan sama Magellan. Dia akhirnya nggak berhasil menuju ke Indonesia, tapi dia berhasilnya sampai ke Filipina. Yang mana Filipina itu kan utaranya Maluku ya, jadi ya beda tipis, tinggal ke selatan dikit dia udah sampai Maluku. Tapi ternyata yang sampai Maluku, daerah Tidore itu bukan si Magellan, tapi Sebastian Elcano. Dia berhasil sampai Tidore, daerah Maluku. Namun ternyata teman-teman perjanjian Tordesillas ini memberikan sebuah peringatan gitu buat mereka. Sebenarnya apa sih gitu perjanjian Tordesillas? Bentar, aku kayaknya udah slide. Nah, ini sebenarnya peta perjanjian Tordesillas adalah gimana orang-orang dari sini, orang-orang dari Eropa, itu tuh dia punya hak untuk jalan ke barat atau jalan ke timur. Oke, teman-teman, aku mau konfirmasi dulu. Ini aku kayak kursor aku nyampe nggak di situ. Jadi kayak aku bisa jelasin barat ke timurnya nyambung gitu. Mungkin ada yang bisa confirm lewat on mic atau di chat. Sampai nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Aman ya? Kelihatan. Oke. Bentar. Jadi ini tuh adalah sebuah batas. Batas ini perjanjian Tordesillas yang warna ungu ini. Nah, yang warna hijau ini adalah perjanjian Saragossa. Sebenarnya apa sih gitu kan? Nah, perjanjian Tordesillas ini membagi dua wilayah dunia. Ada yang daerah yang ke sini. Nah, ada yang negara yang punya hak cuma daerah dari sini ke sini. Ada satu negara yang punya daerah dari sini ke sini doang. Nah, sebenarnya Portugis itu dianggap melanggar karena kan gini loh. Karena kan sebenarnya bumi itu bulat ya.
mau dari sini ke sini atau dari sini ke sini pun kalau mereka ketemu di sini mereka nggak salah gitu atas dasar perjanjian Tordesillas kan karena kan bumi itu bulat mau dia jalannya lewat sini tembusnya dia ke sini sampai ke sini mau dia lewat sini tembusnya pun ke sini sampai akhirnya Portugis sama Spanyol rebutan Maluku karena mereka ngerasa bahwa gue bener loh di sini gitu orang gue jalannya ke arah ini kok ke arah timur terus kok gitu karena yang satu kayak gue bener kok ke arah barat terus gitu jadi mereka nggak mau ngalah karena ya perjanjiannya karena cuma membelah dua belah bumi gitu kan sedangkan bumi itu bulat yang dimana dua negara itu ya bakal ketemu di satu titik yaitu si Maluku itu tadi nah ini juga semakin menguatkan teori bahwa bumi itu bulat nah terus sampai akhirnya tuh dibentuklah nah ini sampai akhirnya dibentuklah perjanjian Saragossa untuk menyelesaikan perebutan kekuasaan tersebut jadi akhirnya tuh dibikin ini perjanjian sorry ini perjanjian Saragossa yang dimana si Spanyol itu harus hengkang ke Filipina habis itu si Portugisnya tetap ada di sini jadi diusir gitu istilahnya teman-teman karena dibagi lagi jadi bumi jadi punya dua belahan jadi ada yang wajib cuma ke sini ada yang punya hak ke sini gitu. Next ya nah abis itu aku membahas tentang kedatangan Belanda kalau ini mungkin udah pada familiar banget kenapa sih gitu Belanda bisa datang kapan sih Belanda datang kayak selama ini yang digaung-gaungkan di telinga kita di buku pelajaran Belanda paling lama dari kita sekian ribu tahun gitu kan tapi kadang kita nggak pernah tahu dari mana atau asal mulanya dari mana sih penjajahan itu dimulai gitu sebenarnya kedatangan mereka tuh awalnya tuh aman-aman aja gitu contohnya pas Cornelis de Houtman pada tahun 56 tuh mendarat di Banten tapi dia ini congkak dia ini mau wah gue beli sini rempah lu tapi dia tuh judes dia tuh congkak jadinya orang Banten kayak mau jual ke dia pun nggak mau karena dia terlalu apa ya terlalu arogan terlalu congkak akhirnya orang Banten nggak mau nah ternyata habis itu si Konrad Johansson balik lagi ke Belanda nah habis itu ternyata Belanda masih ngirim seorang penjelajah samudra bernama Jacob van Eyck karena dia tuh royal karena dia tuh kayak apa ya istilahnya ramah gitu di Maluku akhirnya dia bisa ambil hati orang-orang Maluku jadi mau buat jual atau menyerahkan kepahnya ke dia. Ya next ya. Habis itu kedatangan Inggris. Sebenarnya kedatangan Inggris ini dilatar belakangi karena itu tadilah karena orang-orang di Eropa sama-sama ingin cari rempah-rempah gitu dan persaingan bangsa di Eropa tuh benar-benar kuat gitu antara Belanda, Inggris, Spanyol dan Portugis. Mereka sama-sama kayak, wah gue paling kaya nih, gue udah ngumpulin rempah sekian lo harus beli nih ke gue. Jadi mereka tuh kayak dalam tanda kutip berlomba-lomba untuk menemukan surga rempah baru di daerah Asia gitu ya. Dimana kan bangsa Asia kayak terkenal bangsa jajahan ya. Misalnya kayak bahkan bangsa Eropa terkenal kayak bangsa yang kesana sini nyari tempat, diperes nyari tempat, diperes. Nah, dia tuh berlomba-lomba nyari tempat di Asia, di mana yang paling banyak rempah, di mana yang paling dia bisa peres gitu kan. Nah, si James Cook, nah Inggris juga sama. Jadi akhirnya dia ngirim dua orang ternama yaitu Sir Henry dan James Cook. Mereka melakukan pelayaran samudra. Nah, sampai akhirnya Henry Middleton dapat rempah di Banten, Tidore, Ternate, dan Ambon. Nah, pelayaran tersebut dilakukan pada 1604. James Cook, nah ini pelayarannya Henry Middleton. Nah, terus pelayaran James Cook itu pelayarannya dari arah Australia. Jadi dia dari arah selatan terus sampai di Batavia. Kan kalau kalian tahu, ini peta Jawa ini kan Jawa, ini kan Australia. Jadi dia dari bawah dari selatan terus nyusup ke Batavia. Batavia kan Jakarta kan, di ujung barat Pulau Jawa. Oke, bisa aku next. Nah, ini aku mau bahas tentang masa pendudukan bangsa Barat. Sebenarnya yang dibahas di sini tuh bukan lebih ke kebijakannya sih, dia lebih ke apa ya? Sebenarnya dari masa ke masa itu ada apa aja gitu. Nah, dari 4 negara ini tentu mereka punya banyak banget dampak gitu kan. Yang kebijakannya banyak merugikan. Oke, aku next. Nah, pertama masa pemerintahan Republik Batak. Sebenarnya kalau kalian nanya Republik Batak itu apa? Republik Batak itu Republik Batavia. Ini tuh dibentuknya sama kerajaan Belanda atas kekalahan Belanda sama Prancis kalau nggak salah. Jadi si Belanda ini membentuk kerajaan Batavia namanya Republik Batak gitu. Tapi
Apa ya, kalau kita paham secara awam ya ini tetap Belanda karena kan negaranya bentukan Belanda, tapi ya nama resminya Republik Batak, yaitu negara negara Batavia. Nah, Indonesia mengalami penjajahan kerajaan Belanda pada masa Louis Napoleon. Napoleon itu ya pemerintah Republik Batak sendiri gitu. Pada tahun 1888, Louis Napoleon mengangkat seorang gubernur untuk mempertahankan serta memimpin Pulau Jawa. Tokoh tersebut adalah Gubernur Herman William Dendels. Kalau kalian familiar gitu kan, Dendels ini, nah Dendels kebijakan untuk mengatur kehidupan rakyat Indonesia, pembangunan jalan, anyar penarukan, mengeluarkan uang kertas, penerapan perang raksasa, mengangkat bupati menjadi pegawai pemerintah, serta membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur. Sebenarnya kan dulu segala bentuk penjajahan dan apa ya, pemerintahan Belanda kan terpusatnya di Jawa dari dulu. Jadi si Dendels ini juga banyak bergeraknya di daerah Pulau Jawa gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang jadi apa ya, jadi kebijakannya Dendels gitu kan. Kita udah banyak tahu lah Dendels bikin jalan panjang banget dari Anyer ke Panarukan. Kan Panarukan setahu aku daerah Jawa Timuran kan ya. Nah, ini tuh teman-teman semata-mata itu apa? Semata-mata karena si Dendels ini pengen apa ya, memudahkan mobilisasi si bala tentaranya Republik Batak. Jadi latar belakangnya sebenarnya karena kan apa ya, mobilisasi transportasi itu kan dulu masih kurang banget kan. Nah, dibangun jalan ini tuh sebenarnya biar kayak kalau ada tiba-tiba tentara Inggris nyerang dari daerah Jawa Timur, itu bisa cepat-cepat dikirim bala tentara dari Jakarta. Singkatnya untuk mempermudah mobilisasi atau perjalanan si tentara atau orang-orang penting lah yang ada di Belanda buat mencegah serangan Inggris gitu. Nah, terus abis itu ada mengeluarkan uang kertas. Mengeluarkan uang kertas sebenarnya klasik ya, karena PLC juga kebijakannya begitu gitu. Dia punya kebijakan istimewa gitu kan. Nah, terus kalau penerapan Pranger Stelsel ini kayak sebuah apa kewajiban menanam dan menyerahkan tanaman kepada orang priangan. Terus habis itu mengangkat bupati menjadi pegawai pemerintah, membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur. Nah, dua kebijakan ini sebenarnya kaitannya sama bagaimana Dendels ini berusaha mengambil hati si orang-orang lokal gitu, kayak bupati jadi pegawai pemerintah itu kayak maksudnya dia tuh benar-benar royal lah sama orang-orang lokal sebenarnya. Nah ini dia eh, dia tuh sebenarnya nggak suka sama yang namanya apa ya, sebuah ketidaksetaraan gitu. Nah, sampai akhirnya dia tuh apa ya? Kan dia setelah mengambil hati para si orang-orang pegawai pemerintahnya itu, tapi dampak negatifnya dia tuh hubungannya kurang baik sama orang-orang kerajaan karena menurut orang-orang kayak bupati dan pegawai pemerintah itu beda gitu loh. Lokus dan fokusnya itu beda. Makanya orang-orang kurang suka sama Dendels karena dia benar-benar ngegerakin praktek perbudakan. Praktek perbudakannya apa gitu kan? Ya apa ya, paling simpel, paling kelihatan, paling paling jelas gitu kan ada di pembangunan Jalan Anyar Panarukan. Pembangunan Jalan Anyar Panarukan tuh teman-teman sebenarnya itu kan disebut dengan kerja rodi. Yang kayak di telinga kita selama ini tanpa upah, tanpa dikasih makan, tanpa ini, tanpa itu. Tapi sebenarnya ternyata kita tetap dikasih dana dari Republik Batak untuk beli materialnya. Sebenarnya ada standarisasi kayak harus dibangun aspalnya, bukan aspal sih, harus dibangun irigasi misalkan di pinggirnya atau harus dibangun tanah dengan tinggi sekian agar kalau kena hujan tuh nggak gampang apa ya istilahnya blok gitu loh, nggak gampang becek gitu. Sebenarnya dari Belandanya sana tuh apa ya instruksi ini tuh terstruktur gitu loh. Ada aturan-aturan paketnya, tapi pada realisasinya kan nggak mungkin dong Dendels yang kayak turun nyuruh lo bangun jalan enggak kan pasti Dendels ini juga nyuruh kaki tangannya gitu kan entah itu orang-orang Belanda ataupun orang-orang residen orang-orang apa bupati gitu kan makanya di situ mungkin budaya korupsi kita tuh dari dulu udah bener-bener ada karena ya sebenarnya dari Belanda sana dikasih uang cuma ternyata pas sampai rakyatnya tuh enggak gitu itu hanya sebagai apa ya knowledge aja sih nggak jarang ditemuin di soal cuma sebenarnya pada realisasinya menurut buku-buku yang ada di dalam itu kayak gitu. Nah, hal itu menyebabkan pemerintahan Dendels banyak perlawanan dari Indonesia. Ya, karena diibaratkan kok egois banget gitu kan bangun jalan dari Anyer sampai Panarukan yang bangun warga tapi demi kepentingannya untuk mobilisasi orang-orang petinggi kerajaan Belanda yang pada masa itu pun orang-orang Indonesia kan belum pada mampu untuk punya transportasi kayak Delman itu kan mungkin cuma dimiliki oleh orang-orang kerajaan ya. Jadi
sebenarnya jalan ini ya demi diperuntukkan pada hakikatnya gitu kan untuk orang-orang Belanda. Nah, tapi ternyata teman-teman, habis itu Dendels tuh diganti sama yang namanya James. Nah, ini masa pemerintahan Republik Batak kedua, jadi Jansons ini masih bawahan dari pemerintahan Republik Batak. Nah, John William Jansons adalah gubernur Hindia Belanda yang ke-37. Dia lahir pada sekian. Masa pemerintahan Johnson cenderung singkat gitu loh. Karena Johnson ini sebenarnya cuma menggantikan Dendels. Tapi ternyata teman-teman, Johnson tetap nggak bisa menghalau serangan Inggris. Jadi, oke ini bisa dibaca aja ya. Kayak Johnson berusaha menyingkir ke Semarang untuk bergabung dengan Legion Mangkunegara dengan prajurit lainnya di Yogyakarta atau Surakarta. Tapi kekuatan Inggris berhasil memukul mundur Johnson. Sekali lagi Johnson mundur ke Salatiga sebelum akhirnya menyerah di Tuntang. Nah, Tuntang itu tuh daerah Salatiga. Jadi kalau misalkan si Johnson ini berusaha mundur dari Semarang, terus ke Solo, ke Jogja itu logis sebenarnya. Karena kan waktu itu Surakarta dan Yogyakarta adalah dua kerajaan yang kuat gitu. Jadi mungkin Jansen berusaha apa ya nyari biar Jawa ini biar nggak usah dikasih Inggris gitu loh, biar Republik Batak terus, tapi ternyata gagal. Jansen menyerah di tangan Inggris pada tahun 1811 yang ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang. Kapitulasi itu kayak perjanjian gitu-gitu deh, pokoknya kayak surat penyerahan terima Jawa udah turut ke Inggris gitu ya. Jansen di penjara sampai tahun 1812. Nah, bisa kita bahas Inggris. Nah, setelah berhasil menguasai Indonesia tahun 1811, pimpinan Inggris yang ada di Indonesia, yang ada di India, Lord Pinto, itu memerintahkan Thomas Stamford Raffles. Mungkin kalau kalian sering dengar Thomas Stamford Raffles ini banyak banget seliweran di telinga kalau pelajaran biologi atau kayak IPA pas di SMP karena yang menemukan Raffles Arnoldi gitu. Nah, misalnya bidang pemerintahan Raffles membagi Pulau Jawa dalam 16 wilayah dan melarang adanya kerja paksa sekaligus perbudakan. Jadi sebenarnya si Raffles ini tuh dampaknya tuh cukup baik karena dia tuh nggak suka sama perbudakan. Dia tuh kayak orang-orang yang menjunjung kesetaraan. Makanya si Raffles ini tuh sebenarnya sumbangsinya tuh nggak langsung. Dia tuh banyak bergerak di bidang ilmu pengetahuan. Kita baca dulu deh yang ekonomi. Sedangkan pada bidang ekonomi, Raffles mewajibkan peraturan untuk membayar pajak pemakaian tanah. Kemudian pada ilmu pengetahuan, Raffles mendirikan kebun raya Bogor. Ia menulis buku History of Java dan menemukan Raffles Arnoldi. Namun pemerintahan Raffles berakhir, akhirnya Inggris menyerahkan kembali pemerintahan Indonesia ke tangan Belanda. Nah, kalau dari bidang ekonomi ya, Raffles mewajibkan petani untuk membayar pajak atau pemakaian tanah. Ini land rent. Land rent kayak sewa tanah gitu. Jadi petani tuh ngasih berupa uang ataupun hasil buminya ke orang Belanda. Tujuannya apa? Karena si Raffles ini anggap kalau semua tanah itu punya negara. Jadi ibaratnya si petani ini ngontrak gitu. Singkatnya kayak gitu. Nah, dari bidang ilmu pengetahuan banyak banget ya teman-teman, kayak bisa dilihat kebun raya Bogor, History of Java. Oke, nanti bisa di-share di ini ya, sesi pertanyaan aja di belakang. Kebun raya Bogor, selain itu dia menulis buku History of Java, menemukan mulai endemis Raffles Arnoldi. Nah, habis itu namanya bisa dibaca sendiri. Nah, habis itu ini masa pemerintahan Belanda. Nah, ini berakhirnya masa pemerintahan Inggris membuat Indonesia mengalami penderitaan yang cukup panjang atas pemerintahan Belanda. Sebenarnya Inggris tuh baik karena dia itulah refleksi itu kan tadi dia ini ya kayak ngasih banyak sumbangsi banget nih. Dia ngasih banyak sumbangsi banget lah di bidang ilmu pengetahuan dan lain-lain. Jadi dampaknya itu cukup nggak terlalu nggak semena Belanda gitu kan. Kalau Belanda tadi kayak Dendels tuh ayo kita semua bangun jalan IUEO gitu. Tapi kalau si Raffles ini dia justru menghapus perbudakan, dia kayak menggelorkan, gue gak suka nih sama yang namanya perbudakan, kita setara-setara aja deh gitu. Jadi banyak mengambil hati simpati itu malah si orang Inggris. Tapi ternyata apa si apa namanya? Bentar, sorry. Nah, si Belanda ini balik lagi gitu kan, memerintah lagi gitu. Sekarang gubernur jenderal dibujuk oleh pemerintah Indonesia itu Van der Capelle membuat kebijakan penghapusan peran tradisional buat rakyat minoritas sekaligus pemberontakan perbudakan kembali dilakukan. Nah ini si Van der Capelle ini menghapuskan peran pengusaha tradisional. Jadi ibaratnya orang-orang kerajaan udah sih. Orang-orang kerajaan udah nggak punya daya gitu kayak semua mau-maunya harus diatur sama bawahan-bawahan atau
Bala ibaratnya kayak kru kecilnya Belanda gitu. Orang-orang kayak raja kan dulu masih banyak kerajaan yang kayak Mataram. Islam kan dulu masih hidup pas masa-masa Belanda. Itu tuh udah kayak nggak punya wewenang gitu. Rajanya Hamengkubuwonannya dia udah nggak punya apa ya, pokoknya dia udah nggak punya kekuasaan dan kendali. Semuanya rakyatnya patuhnya sama si orang-orang Belanda ini. Nah, habis itu perbudakan kembali dilakukan. Namun mengingat pada masanya Belanda merasa ekonominya mulai menurun akibat peperangan dengan bangsa Eropa maupun rakyat Indonesia. Hal ini menyebabkan munculnya gubernur baru bernama Van den Bosch. Nah, sebenarnya pas masa Belanda ke Indonesia dan negara-negara Eropa lain, itu tuh di Eropa juga lagi nggak baik-baik aja gitu kayak di sana juga banyak gejolak yang notabene pun pada akhirnya jatuh bangunnya gitu kayak kenapa Indonesia tiba-tiba, kenapa Jawa tiba-tiba jatuh ke Inggris, kenapa jatuh ke tangan Portugis, kenapa ke Belanda lagi gitu kan. Untuk menjawab pertanyaan tadi, karena di sana tuh di Eropa sana tuh banyak perang. Maksudnya kayak ibaratnya gitu loh. Kalau misal kayak Inggris perang sama Belanda. Jawa pertama dari tangan Inggris, tapi ternyata di sana tuh Inggris sama Belanda tuh sebenarnya lagi perang dan menang Belanda. Akhirnya kan daerah jajahannya Inggris dikasih lagi dong ke Belanda. Nah, ini sebenarnya jawaban yang paling apa ya, yang paling bisa rasional dan bisa diterima di kita gitu kan sebagai orang-orang yang masih awam ibaratnya. Jadi sebenarnya karena di Eropa sana juga masih ada gejolak gitu. Jadi Inggris juga ngasih kekuasaannya ke Belanda karena Belanda sama Inggris pun lagi nggak sehat gitu, lagi nggak baik-baik saja gitu. Nah, oke, oleh sebab itu Van den Bosch memberlakukan sistem tanam paksa, kultur stelsel. Sistem tanam paksa atau kultur stelsel ini termasuk kebijakan yang banyak juga ya kita dengar. Maksudnya kayak kok Belanda jahat banget sampai kita disuruh nanam, kita yang biaya gitu kan, tapi kok dia juga yang dapat duit gitu kan. Tapi gini teman-teman, di realitanya ya, oh enggak, di realitanya si tanam paksa atau kultur stelsel ini nggak seburuk itu. Jadi kayak misal ada kebijakan kalau petani itu cuma boleh sekitar 1/5 tanahnya atau 20% tanahnya itu dipakai buat tanam paksa. Sisanya 80%-nya, 4/5-nya itu bebas buat nanam apa aja gitu loh. Aturannya gitu ya. Terus juga sebenarnya kalau ada rugi, kalau ada gagal panen, itu tuh perjanjian di awalnya itu ditanggung sama pemerintah Belanda, pemerintah kolonial gitu loh. Terus kayak kebijakan lainnya tuh kayak misal petani itu dapat sekian jatahnya gitu kan dari hasil penjualannya gitu. Dari peraturan tertulis yang enggak tertulis, jadi peraturan awalnya itu tuh ada gitu loh kayak di mana kita nggak bisa terus menyalahkan orang-orang lokal dulu kayak kok orang-orang lokal dulu tuh ya disuruh-suruh gini-gini. Sebenarnya nggak gitu kayak apa ya? Sebenarnya tuh dari Belandanya sana masih ada lah dikit-dikit yang nguntungin dan nggak sekejam itu gitu. Nah, contohnya kayak kenapa sih kok bisa tiba-tiba kan di peraturannya kita cuma punya kewajiban 20% dari total tanah kita ditanam tanaman yang disuruh sama kolonial tuh diserahin. Kenapa tiba-tiba kayak seolah-olah seluruh tanah itu kita kita apa ya? Kita kasihkan, kita tanami tuh tanaman-tanaman yang dikasihkan ke Belanda. Karena gini, pada waktu itu orang-orang kolonial tuh menetapkan si kaki tangan yang mungut-mungutin tanaman ke masyarakat itu kan orang-orang kepala desa, residen, bupati. Nah, gitu-gitu tuh mereka tuh dikasih wejangan sama orang Belanda kayak kalau kamu bisa ngasih kita lebih dari target, kamu dapat bonus. Nah, kayak gitu yang bikin kayak justru si bupatinya ini makin aneh-aneh. Bupati atau si apa kades ini kayak malah justru nyuruh rakyatnya itu buat 100% dong gitu kan biar gini nih. Padahal kan akibatnya duitnya kan masuk kantong dia karena kan ada janji dari Belanda kalau lebih dari target gua kasih lu bonus gitu kan ke bupatinya. Nah akhirnya bupati itu gimana caranya biar melampaui target? Dia nge-push si petaninya ini biar nanamnya tuh lebih dari 20%. Pokoknya apa ya kayak seolah-olah tuh menyalahi aturan yang udah diperjanjikan dari awal gitu. Nah ini habis itu kebijakannya membebankan rakyat, membayar pajak petani tanamis, melakukan kerja rodi bagi rakyat yang tidak memiliki tanah. Kayak kerja rodi bagi rakyat yang tidak memiliki tanah itu kayak mereka jadi buruh tanah gitu loh kayak mereka disuruh menggarap tanah orang. Penanaman ini malah jadi usaha tanam, hasil panen yang harus dijual ke pemerintah. Nah, ini yang dimaksud dengan monopoli perdagangan. Kayak petani nggak boleh jual kemanapun, harus ke pemerintah, harus. Sebenarnya latar belakangnya ya dari pemerintah kan nanti diserahinnya ke orang-orang Belanda juga. Jadi ini yang bakal nguntungin Belanda. Jadi orang-orang petani nggak boleh jual ke lain-lain karena kayak bakal jadi persaingan dagangnya orang-orang Belanda yang dikaki tangannya oleh pemerintah Indonesia dulu ya. Terus
Ini menyebabkan rakyat mengalami kesengsaraan akibat ada sistem tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Gitu. Jadi sebenarnya tanam paksa nggak sekejam itu, cuma berhubung apa ya, pada aturannya tanam paksa tidak sekejam itu, cuma pada realisasinya, pelaksanaannya tanam paksa ternyata sekejam itu. Oke, kita bakal bahas dampak pendidikan masa barat sebentar ini. Nah, sekilas terbesit bagaimana dampak positif negatifnya banyak banget. Apa ya? Kalau kita bahas sesuatu kan kayak nggak harus selalu negatif gitu kan, kayak mereka menginjakan kaki Indonesia juga nggak semata-mata nginjek-nginjek bangsa kita doang, pasti adalah hal sedikit, dua sedikit gitu, dua sedikit yang bisa kita nikmati sampai sekarang. Kita bahas ya. Oke. Yang pertama dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama dampak positif. Jadi kita bakal bahas dampak positifnya. Adanya penerapan pemerintah tidak langsung di mana kawasan dipimpin bupati atau gubernur. Maksudnya tuh gini, kayak kita kan punya gubernur jenderal, kayak contoh pas Dendos deh. Gubernur jenderal pas Dendos kan nggak mungkin ya kayak penerapan pemerintahnya langsung Dendos turun, ayo lu semua bangun jalan, enggak kan, pasti dia dia apa ya, dia mengkaki tangan kan, dia punya antek-antek, dia punya bawahan yang bisa turun ke masyarakat gitu. Jadi sebenarnya otonomi daerah yang kita kenal itu juga dampaknya itu dari sini gitu. Terus yang kedua, diperkenalkannya komoditas perkebunan baru. Yes, ini sangat amat kelihatan. Kayak misal kita dulu nggak tahu namanya tanaman ini, oh tiba-tiba pas Belanda bawa bibitnya dari sana terus kita suruh tanam, kita jadi tahu loh kalau tanaman ini tuh laku gitu. Terus abis itu muncul uang sebagai alat pembayaran baru pada masa pemerintah kolonial. Nah, contohnya pas VOC ya, mereka punya keistimewaan itu kayak hak-hak apa sih namanya? Hak oktroy ya. Mereka tuh kan punya 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 kewenangan buat mencetak uang. Jadi pas masa dulu orang-orang lokal masih barter, orang-orang barat ngasih apa ya, ngasih kenal gitu, kayak memperkenalkan ini loh ada pembayaran baru namanya uang. Terus munculnya bahasa serapan berasal dari bangsa kolonial yang dipakai terhadap Indonesia sampai sekarang. Contohnya, ini sebenarnya banyak sih, kayak keluar di soal utul atau semak. Kalian tinggal searching aja di Google, tapi seingat aku sih kayak contohnya bangku. Bangku tuh dalam bahasa Portugis atau Spanyol gitu. Kan kalau bangku di kita kursi ya, di sana juga kursi. Terus kayak bangku gitu loh, bangku tuh berasal dari bahasa Portugis atau Spanyol, aku lupa. Yang bahasa sananya itu banco, B-A-N-C-O. Jadi itu kan mirip-mirip ya, terus kayak jendela, candela, itu apa ya, termasuk bahasa-bahasa serapan. Terus berkembangnya ilmu pengetahuan seperti penemuan Candi Borobudur dan Rafflesia Arnoldi. Jadi Candi Borobudur ini kan katanya ditemukan pas masa Raffles. Nah, Rafflesia Arnoldi juga ditemukan pas masa Raffles. Terus habis itu masuknya bangsa kolonial membuat bertambahnya waktu terhadap autentik serta tarian internasional. Nah, contohnya tuh kalau nggak salah musik keroncong ya, itu kan kayak akulturasi antara budaya Betawi sama budaya Portugis. Terus habis itu munculnya golongan terpelajar yang memiliki wawasan tinggi di Indonesia. Ini mungkin bakal the next ya, karena kalau 1 jam bahas sampai dari Belanda datang sampai Belanda pergi, dari Portugis datang sampai habis itu kita diambil Jepang, kayaknya nggak cukup banget. Tapi ini materi munculnya golongan terpelajar ini ada di apa ya, pergerakan nasional. Kalau kalian tahu pas masa Budi Utomo itu kan, atau kayak PNI, PI, ICD-Star, apa ya, pokoknya kayak organisasi-organisasi itu ada di materi nanti. Ini maksudnya tuh gini, kita pas di masa Belanda atau di masa Eropa kan pasti Belanda juga ngasih sumbangsi. Kalau kalian tahu ada trias politika, apa ya, trias fundamental yang edukasi, irigasi, sama imigrasi. Nah, kan ada edukasi tuh. Nah, pemerintah Belanda kan balas budi di Indonesia nanti. Nah, mereka tuh bangun sekolah-sekolah gitu kan, yang akhirnya pun sekolah-sekolah itu cuma bisa diisi sama orang-orang petinggi kerajaan gitu. Jadinya makanya munculnya golongan terpelajar ya karena mereka disekolahin atas politik balas budi dari Belanda. Terus kita bakal bahas dampak negatif. Yang pertama munculnya golongan buruh yang terdiri dari pribumi dan golongan majikan, itu para kolonial. Nah, ini memunculkan dua golongan karena kan kayak contoh tanam paksa itu tadi lah, kayak aku bilang kalau misalkan nggak mungkin si gubernur jenderal turun langsung kan, pasti dia punya kaki tangan dari kepala desa, dari lurah, entah yang punya tanah sama yang jadi buruh tanam, entah yang si petani sama si lurahnya gitu kan. Jadi ini memunculkan dua golongan pribumi dan golongan majikan itu.
Nah, terus abis itu penerapan sistem tanam paksa membuat rakyat mengalami kerugian dan penderitaan. Ini jelas ya, maksudnya kayak kita nanam, rugi ternyata tuh ditanggungnya sama kita. Terus yang tadinya perjanjiannya 20% ternyata 100% tanah-tanah ditanam buat dia gitu. Jadi ya rugi banget lah gitu kan. Apalagi dengan sistem monopolistik kita nggak boleh jual tanaman ke orang lain gitu. Kan padahal kita sebagai gini loh, kita kan apa ya, teori apa ya, nggak teori ekonomi sih. Ya logis nanti kita pasti sebagai penjual mau 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 enggak penjual sih, kita sebagai pembeli kan mau ngasih tanaman kita ke siapapun yang bisa ngasih harga kita lebih tinggi dong, kita lebih untung dong. Tapi pada praktiknya, praktik monopoli ini dijalankan gitu. Kita nggak boleh jual tanaman kita ke orang lain. Padahal kan kita sebagai nalurinya kalau kita petani, kita bakal ngasih bahan tanam kita ke orang yang mau ngasih kita uang lebih besar, tapi kan ini nggak boleh gitu kan itu. Kita cuma boleh jual ke pemerintah. Pemerintahnya siapa ya? Pemerintah Belanda itu. Terus munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia kebijakan pemerintah kolonial yang tidak adil. Banyak ya kalau kalian tahu kayak perlawanan tuh kayak daerah Aceh juga ada, terus abis itu daerah Maluku yang ternyata Tidore itu, terus perlawanan rakyat Banten, perlawanan rakyat Banjar, banyak banget. Ini mungkin bisa dibahas di pertemuan lain. Terus habis itu kekuasaan kerajaan diambil alih dan bergantung pada pemerintahan kolonial. Oleh sebab itu rakyat banyak melakukan pemberontakan yang terpecah belah. Ini jelas ya, ya sama aja sih kayak yang tadi. Banyak pemberontakan kayak contohnya perang di Ponorogo kan itu disebabkan karena orang Belanda yang mematok patok di makam ini ya, makam nenek moyangnya Pangeran Diponegoro. Makanya itu pangerannya marah gitu. Nah ini termasuk sih, ya pemerintah kolonial sewenang-wenang gitu, pemerintah kolonial melunjak lama-lama. Jadi makanya rakyatnya ngerasa kalau, wah ini kan daerah-daerah gue, kenapa lo jadi ngotot gitu. Next. Nah, ini aku ada, bentar. Ini aku ada latihan soal. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa sekarang aja teman-teman ditanyain dulu. Bisa raise hand atau online. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain. Nah, aku mau jawab yang tadi dulu nih. Kenapa Inggris sering Jawa ke Belanda lagi? Ini kan disebabkan karena kalau nggak salah tuh dulu ada perjanjian yang melibatkan antara ini loh, apa namanya? Sebentar deh aku searching, aku takut salah. Soalnya ingat aku tuh kayak ada perjanjian Bangka gitu untuk menyerahkan berbagai, kan di Bangka itu kan banyak tambang. Nah, di sini juga kayak jadi dibagi gitu loh. Jadinya kayak Belanda tuh punya wewenang atas Jawa, si Inggrisnya punya wewenang atas si Pulau Bangka gitu. Bentar. Mungkin kalau teman-teman yang ada pertanyaan, boleh di-drop di chat atau online. Atau ada yang kurang jelas mungkin? Nah, kan bener kan? Jadi, aku mau jawab pertanyaannya Eden, kenapa Inggris nyerahin Jawa ke Belanda. Jadi, ini berdasarkan aku searching-searching juga, adanya konferensi London, jadi dia tuh barter gitu loh, kayak gini loh. Inggris akan menyerahkan kepulauan Jawa dan Belitung, kepulauan Bangka dan Belitung untuk ditukar dengan wilayah Jatim dan Inggris di pesisir Malabar. Karena ya itu kayak si Inggrisnya tuh akan menyerahkan kepulauan, kan Inggris kan kembali lagi nih ke si Jawa. Jadi kayak Inggris itu bakal dapat India sama si Inggris bakal dapat kepulauan India. Nah, sedangkan si Belanda bisa balik lagi untuk menguasai Bangka Belitung sama si Jawanya. Jadi sebenarnya ya ini karena barter-barteran tempat aja sih. Karena kan India, Indonesia sama-sama gudang sama-sama gudang rempah gitu kan. Jadinya Inggris sama si Belanda ini barter kayak Belanda bisa nih dudukin Jawa sama ngasih Bangka Belitung dari Inggris. Nah, tapi dengan catatan si Inggris dapat wilayah Cochin di India dan pesisir Malabar gitu. Mungkin kalau kurang jelas atau kurang puas dengan jawabannya bisa bilang aja. Oke, teman-teman, ada yang perlu ditanyakan lagi? Mungkin materi ini cukup rumit gitu kan, aku mau bilang. Karena banyak detail-detail yang kalian nggak nyangka ini bakal keluar gitu. Pengalaman aku gitu. Jadi saran aku, kalian kalau belajar sejarah untuk ujian mandiri, banyak-banyakin aja
latihan soal tahun sebelumnya, karena biasanya kalau ujian mandiri itu soalnya berpola. Jadi kayak misal tahun ini dia nanyain Daniels gitu kan. Ntar tahun depan dia bisa nanyain Jensen gitu loh. Dalam bab ini dia cuma muter-muter di situ-situ aja. Pengalaman aku gitu ya. Mungkin ada yang bisa ditanyakan atau kita lanjut ke latihan soal. Kayak kalian udah mau nanya nih. Kalau aku ngomongnya kurang jelas tadi bisa aku tunggu sampai 21 lewat 28 deh. Aku tunggu ya. Atau yang malu-malu bisa di ini aja, bisa di direct message aku. Aku tunggu sampai 21-26 ya teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Habis itu kita lanjut ke lain soal. Mungkin kalau kalian kurang jelas sama slide-nya kayak Kak bisa tunjukin di slide ini, ntar aku tunjukin. On mic atau chat aja Kak. Oke, udah 21-26. Aman, nggak ada pertanyaan. Aku akan lanjut deh ke latihan soal. Bisa kelihatan nggak teman-teman soalnya? Bisa di chat atau di on mic aja, jelas atau enggaknya? Oke. Ya, mungkin yang lain ada yang mau jawab? Dan aku mau tanya deh, siapa nih yang jawab? Yang jawab B. Hartawan mungkin bisa kasih reasoning atau alasannya ke aku. Mungkin bisa on mic. Sebentar. Hartawan mana nih Hartawan? Hartawan ada? Bisa ngasih reasoning atau alasan atau penjelasannya? Nggak apa-apa, nggak usah takut lah, kita sama-sama belajar. Aku nggak akan Oke, diterima. Lihat pertanyaan sendiri tidak terurus. Oke. Mungkin Edo yang jawab A. Aku mau denger nih perspektifnya atau alasannya kenapa A. Menurutku kan rakyat tidak bebas dalam menggunakan tenaga dan tanahnya itu karena tanaman yang harus ditanam itu udah diatur sama Belanda gitu. Gitu sih. Cukup? Oke. Mungkin teman-teman yang lain ada nih yang mau jawab siapa gitu, nggak apa-apa. Bersuara aja. Ada lagi. Oke. Mungkin aku mau langsung bahas aja kali ya. Nah, kayak ini aja, kayak seliwetan lainnya aku bahas tadi. Ternyata Belanda menerapkan aturan sistem tanah paksa karena
Satu tuntutan terhadap rakyat pribumi menyebabkan tanah untuk kultur sasol tidak memiliki 20% atau 1/5 tanahnya. Ternyata tuh dilanggar. Terus kebebasan tanah melakukan kultur sasol dari pajak kayak gini loh. Aku bahas selewat tadi ya, kayak kultur sasol sebenarnya kan masih beriringan dengan kebijakan sistem sewa tanah. Jadi sebenarnya kalau orang udah nanam pajak, orang udah nanam tanaman untuk kultur sasol, dia nggak perlu bayar pajak, tapi ternyata tuh si hasil tanamannya itu dianggap sebagai pembayaran pajak. Jadi makanya mereka lebih gembor-gembor itu kayak gimana ya, kayak ibaratnya kan nggak mungkin orang-orang mau kayak ayo beli apa kasih tanaman lo ke gue, tapi kan kalau ayo ini kan tanah negara, lu kan ngontrak di sini, kasih dong apa tanamannya ke gue ini sebagai bayar pajak. Jadi mereka ada dorongan gitu. Terus rakyat tidak memiliki tanah dapat menggantinya dengan bekerja di perkebunan milik negara pemerintah Belanda atau pabrik pemerintah Belanda selama 66 hari. Waktu untuk mengerjakan tanaman 3 bulan untuk konservasi tidak lagi waktu tanam padi atau kurang lebih dari 3 bulan. Nah ini kan tadi ada ya kayak mereka overtime gitu melewati masa panen. Nah ini termasuk pelanggaran di sewa tanam paksa. Misalkan untuk kerugian sebagai akibat dari gagal panen bukan kesalahan petani, terserah nama akan ditanggung oleh pemerintah Belanda. Ini nyatanya enggak, tetap ditanggung sama petani. Penyerahan teknik pelaksanaan aturan tanam paksa kepada kepala desa. Nah ini kan kayak pasti yang mungut-mungutin hasil bumi itu ya orang terdekat mereka itu kepala desa itu. Kayaknya sistem tanam paksa supaya dilanggar oleh pemerintah kolonial. Nah ini jawabannya A. Nggak apa-apa buat yang jawab B. Terima kasih sudah menjawab. Kadang kita nggak pernah tahu kan. Kayak siapa yang berani mencoba kan dia juga berani ambil resiko. Jadi buat yang jawab B tadi siapa tadi? Hartawan apa? Ini mau jawab ya. Kayak penerapan kebijakan kultur sastra di negara memiliki dampak positif negatif. Jawabannya gini. Yang A, rakyat tidak bebas dalam menggunakan tenaga dan tanahnya untuk kepentingan kebijakan kultur sastra. Ini paling apa ya? Paling kerasa lah karena kan orang ibaratnya punya tanah sekian hektar. Pertama 20%, oke 20% nggak apa-apa, gue pakai buat bayar pajak. Ibaratnya mereka masih apa ya, masih terima lah kalau mereka bilang ini tanah negara gitu, lalu sini kontrak. Tapi kan akhirnya mereka disuruh nanam sekian apa ya, hampir 100% lah dari tanahnya yang semata-mata diserahkan kepada kepala desa untuk memenuhi ambisi kepala desanya. Untuk apa? Karena kolonial janjiin kalau lo bisa mengutin apa hasil tanaman lebih dari target, gue kasih lo bonus. Akhirnya kan si kepala desanya nge-push, akhirnya rakyatnya nggak bebas karena ibaratnya tadinya dia mau nanam padi nih. Jadi kan sebenarnya kalau di Belanda tuh banyak kayak tanaman tebu, pinang, kopi itu. Sebenarnya kan kayak rakyat mungkin mau pertama opsinya padi karena kan padi beras makanan pokok. Yang tadi dia mau nanam tanaman A jadi nggak bisa karena dia disuruh tanamin tanaman ini buat diserahin ke kepala desa gitu. Jadi yang paling tepat yang A. Nah, yang B rakyat cenderung malas dalam melakukan petani untuk panen yang lebih baik. Sebenarnya kalau dari kata rakyat cenderung malasnya tuh malas dalam mengolah tanah pertanian untuk panen yang lebih baik. Segini loh kan dalam konteks untuk panen yang lebih baik, sebenarnya mereka tuh kalau udah disuruh tuh kayak udah ini nggak sih kayak udah nih yang penting gue ngasih gitu. Jadi untuk panen yang lebih baik dalam kondisi ini nggak senada gitu. Nah, terus rakyat tidak memiliki paham, terima kasih konfirmasinya. Rakyat tidak memiliki kecakapan dalam bidang pertanian karena dikuasai oleh pemerintah. Tidak memiliki kecakapan sebenarnya bukan menjadi persoalan penting ya, karena kecakapan pertanian kan sebenarnya udah dari dulu ada. Kayak masa bergulung ramu, masa food producing itu kan udah ada. Kayak sebenarnya kecakapannya pun kalau untuk menanam hasil bumi yang perlu diserahkan kan nggak ada kecakapan khusus kan, karena ya sebenarnya kecakapan nggak terlalu ngaruh lah, karena kan kecakapan untuk menanam hasil bumi yang disuruh pun nggak memerlukan kecakapan khusus. Rakyat tidak memiliki kebebasan untuk bekerja karena pertanian jadi tanggung pemerintah. No, karena rugi gagal panen jadi tanggungan petani juga. Mungkin ada yang kurang jelas teman-teman dari soal ini atau ada yang kayak enggak kak gitu. Boleh ada yang mau bersuara. Tahu cukup, kita next soal. Aku ada soal satu lagi, berapa lagi gitu aku lupa deh. Oke, jelas ya. Aku next. Nah,
Ingat kan soal ujian mandiri UGM? Enggak deh, sorry guys. Ini sosiologi. Nih, ini bisa dibaca dulu soalnya. Kalian udah belajar ini belum? Ada ini nggak? Mungkin bisa online satu orang atau dua orang. Ada ini nggak? Ada bentuk soal kayak gini nggak di UTBK tahun ini? Mungkin satu orang bisa sharing sama aku nggak? Soal kayak gini mungkin udah kalian pelajarin tipenya yang kayak ini. Sebenarnya nanti kalian harus sudah bisa hafal gitu loh, kayak oh kalau A itu 1, 2, 3 benar, oh kalau B itu 1 dan 3 benar, kalau itu 2 dan 4 benar, kalau D 4 benar, kalau E semuanya benar. Iya, tahun kemarin di aku ada kayak gini. Tapi aku kurang tahu ya, karena kan tahun ini tuh kalau kita bahas UTBK kan secara soal pun udah beda. Tapi mungkin kalau ujian mandiri, kalau emang dari pihak PTN yang nggak ada konfirmasi apa-apa tuh tipenya kayak gini. Tapi nggak semua, maksudnya kayak nggak semua soalnya tuh kayak gini gitu kan. Karena kalian pasti, aku tahu lah kalian orang-orang keren. Oke, ada yang udah bilang B nih, jawabannya 1 dan 3. Belanda di bawah. Mungkin dari yang lain ada yang mau jawab? Hartawan mungkin mau jawab? Atau dari Edu nih mau jelasin dulu reasoning atau menurut kamu gitu kenapa jawabannya B? Bisa on mic aja Edu. Kamu dari TO selama ini. Dari TO selama ini nggak pernah nemu jawaban nomor kayak gitu. Oke, berarti kayaknya kalau TPS nggak ada sih ya. Kalau biasanya yang kayak yang kayak gitu biasa TKA. Jadi aku takutnya keluar di mandiri. Ya semoga kalian lulus UTBK semoga ikut mandiri ya teman-teman ya. Mungkin Edo bisa jelasin ke sini. Kalau yang nomor 1 tadi kan kayak yang dijelasin kakak, Jawa sama Bangka ya kak. Itu kan dari Inggris diserahin ke Belanda. Terus Inggrisnya dapat India sama Malaka itu. Kalau nomor 3 ini aku kurang yakin sih kak. Tapi kan Belanda itu dikuasai enggak ya. Yang 3 kurang yakin sih kak. Pokoknya yang 1 aja. 1. Oke. Iya. Ini yang lain ada? Sebenarnya aku juga agak-agak apa ya, juga lupa ingat sih ya materi-materi kayak gini, makanya dengan sharing-sharing ke kalian juga mengingat-ingat kembali gitu. BK, kalau dulu harusnya tempatnya Belanda jadi taman para Inggris. Bentar. Cukup bagus, kita lihat hasilnya ya teman-teman. Ini aku cari di soal semua UI dan kunci jawabannya. Jadi gini, yang pertama, oke, aku bakal jelasin. Mungkin ini kayak nggak aku jelasin tadi, cuma kalian meraba-raba aja. Nah, yang pertama, Pulau Jawa dan daerah sekitarnya dikuasai, yang dikuasai Belanda jadi kekuasaan Inggris. Ini jelas banget ya, kayak yang namanya pemindahan kekuasaan, kapitulasi tentang kayak pemindahan kekuasaan, ya itu penyerahan wilayah lah. Ini pasti udah pasti, nomor 1 udah pasti. Yang bikin kalian ragukan nomor 2, nomor 3 kan. Nomor 2, semua tentara Belanda menjadi tentara Inggris. Ini sebenarnya sebuah dalam perang gitu loh. Ini sebuah hal yang biasa. Maksudnya kalau kalian baca tentang perjanjian atau kayak kalian kalau ditanya, ini pasti semua tentara Belanda menjadi tentara Inggris karena ibaratnya mereka diperbudak terus dilumpurin lagi gitu loh. Kayak kan mereka ditawan nih, otomatis kayak dengan mereka ditawan mereka bakal jadi budaknya Inggris dan mereka bakal mau aja ke Inggris karena posisi kan Belanda yang tunduk sama Inggris. Nah, habis itu orang-orang Belanda dapat keperbudakan dalam pemerintah Inggris. Ini iya, karena ya itu tadi sama aja konteksnya konteksnya kan tetap mereka bakal jadi budak di Indonesia karena mereka nggak terusir full. Kemudian hutang Belanda jadi tanggungan Inggris iya karena dalam penyerahannya itu biasanya kayak gitu ditanggung gitu loh karena kan hutangnya nggak harus hutang finansial tapi kayak misal Belanda sama Inggris itu kan
dari penyerangan-penyerangannya itu kan Inggris butuh uang. Kayak ibaratnya nggak menggantikan uang perannya lah. Entah gantinya dalam bentuk orang, entah gantinya dalam bentuk uang lagi atau hasil bumi kita nggak tahu. Cuma yang jelas pasti kan Inggris ini buat merebut Jawa perlu effort ke Belanda. Nah ini Belanda mengganti gitu loh. Ibaratnya kan harusnya kalau emang ini wilayah gue nggak perlu usaha, kenapa lo mencegah gitu loh. Jadinya makanya sih Inggrisnya ini, si Belandanya ini bayar utang perang gitu ke, si Belandanya bayar utang perang, Inggrisnya bayar utang perang Belanda. Kayak ini udah deh, ini aku pakai buat materi ini loh. Oke. Nah, ini udah ya jam berapa nih? Jam 21.39, 1 jam kita berbincang dan aku berbicara. Mungkin teman-teman bisa kasih feedback aku, teman-teman di sini bisa di scan atau kalian bisa pakai ini. Jadi aku copy. Ntar aku copy di chat ya, kalian bisa kasih feedback. Nah, bisa diisi teman-teman feedbacknya. Dan kalau kalian belum join grup telegramnya, silahkan join. Terus ini tracker kayak kalian ngasih donasi gitu. Oke, mungkin saya cukup. Mungkin kan di sini kita dikasih waktu 2 jam maksimal. Mungkin kalian mau sharing-sharing nggak sih kayak susah belajar sejarah atau gimana? Aku benar-benar welcome banget buat kalian karena aku senang ngobrol sama orang-orang baru gitu. Mungkin ada yang mau cerita gitu, bisa on mic atau 2 orang cerita. Kayak kalian tuh enggak gitu loh, maksudnya kayak aku nggak nyangka aja kalian mau join kelas ini soalnya kan kalian masih di mata kalian kan masih UTBK gitu kayak aku pikir orang-orang bakal mengesampingkan TKA dulu karena kan TKA nggak akan keluar gitu di UTBK. Mungkin satu orang bisa sharing atau gimana gitu. Kita buat ngisi-ngisi waktu 10 menit lagi mungkin. Dari Edo nih, mungkin ada gimana-gimana tentang sejarah. Atau yang lain boleh sharing-sharing. Oke, mungkin kalian Oke, katanya belajar sejarah emang mau nyiapin buat ujian mandiri. Wah, kalau boleh tahu kamu planning kemana nih ujian mandiri? Kayak kita belum kenalan gak sih? Kalian kayak Edo, Hartawan, Syahrudin, mungkin kalian mau kenalan-kenalan kayak aku daftar di sini kak, gitu atau aku dari sini kak. So kalian tuh pada domisili mana aja gitu? Aku pengen tahu. Insya Allah simak dan utul ya. Aku tuh sekedar sharing, aku tuh tahun lalu tuh daftar utul sebenarnya. Aku kayak udah daftar, udah daftar lah, udah tinggal berangkat gitu. Cuma ternyata kan pas tanggal 23 Juni itu aku dapet SBM-nya, jadi aku nggak jadi ikut utul, tapi aku udah kayak satu buku utul tuh udah aku kelotokin, tapi ya udahlah akhirnya aku udah capek juga gitu kan. Aku SBM di Undip, aku sekarang Undip. Kalau boleh tahu kamu Edo, kamu nembak mana nih di SBM kamu? Mungkin Hartawan dan Syahrudin bisa sharing kalian mau kemana dan semoga kalian bisa dapet apa yang kalian mau. Aku di administrasi negara di fisik. Kalau kamu mau kemana nih? Wah, untuk hartawan nih sorry, tapi saya relate banget. Maksudnya kayak UGM, MKP itu wishlist aku banget ya. Cuma ternyata waktu itu padat pol di UTUL. Kalau nggak salah yang paling padat di UTUL tuh hukum, psiko, MKP, PS, PDS, apa sih? Dan kesejahteraan sosial, PSDK ya. Itu tuh padat banget di UTUL. Jadi ya saya juga kemarin gitu.
tahun kemarin ngambil HI sama yang kelas 3 sekarang. Oh, Hartawan, sorry. Jadi kita satu angkatan ya? Atau mungkin kamu kakak tingkatku? Tapi buat udah bagus gak sih? Apa jangan kan? Kalian tuh pada domisili mana aja sih kalau boleh tahu? Oh, buat Edo di Undip belum ada FIA. Jadi di Undip tuh administrasi bisnis dan negaranya masih nyatu di FISIP. Jadi kalau FIA kan kayak UB atau UI kan udah FIA-nya, kalau Undip belum ada. Tuh. Jadi masih di FISIP. Oke, semangat teman-teman buat ujian mandirinya, semoga dapat apa yang kalian mau. Semoga kalian keren-keren. Kalian emang keren-keren sih. Tadinya aku kayak kalau misalkan kelas ini cuma kayak 0 yang join aku udah nggak apa-apa sih, soalnya kayak prepare sejarah buat sekarang tuh mungkin antusiasmenya kurang ya, karena kan orang-orang masih pada mikirnya SBM gitu. Oke deh, mungkin udah kali ya teman-teman. Jangan lupa buat kasih ini apa namanya, yang tadi aku share link, kalian ngasih apa namanya, feedback gitu kan. Nah, ntar. Mungkin itu aja sih dari aku. Kalau kalian ada pertanyaan atau gimana, kalian bisa chat aku kan ya. Kalian bisa chat aku deh di Telegram, kan tadi aku reminder di grup Telegram. Terus semangat. Oke, terima kasih sudah diisi feedbacknya. Semangat buat ujian mandiri, ujian SBMPTN dan segala macamnya. Apa ya, kayak kalian tuh harus sering-sering dekat sama Tuhan gitu biar diwujudin. Jadi semangat sekali lagi, kalian akan apa ya, akan kangen masa-masa itu gitu. Nanti pas kuliah juga pasti kalau misal kayak Kak Hartawan udah kayak kuliah juga pasti kayak ngerasain kalau ternyata ya belajar SBM sekuat itu tuh nggak ada apa-apanya sama ngebut UAS gitu atau TS. Mungkin sekian aja dari aku. Terima kasih teman-teman udah hadir, udah menyempatkan hadir. Semoga ilmu yang aku sharing bisa jadi bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Bisa list teman-teman nggak?